Dulu, sebentar. Yesus orang mana? Jawab dulu biar netizen tahu. Yesus orang mana? Orang Israel. Orang Israel. Yunani berbahasa Arab yang dikemudiankan oleh Yunani. Ya betul. Berarti yang namanya Us-As, Yohanes, Petrus, Paulus, Markus itu orang Yunani. Betul? Baik, baru saya jelaskan. Oke, udah saya jelaskan. mentok loh, Dis. Oke. Kalau nggak ganti nama nggak dinaik-naikkan, Bang. Oke. Ya. Zulfikar, Anda Muslim betul? Ya, Muslim. Kita udah sering nonton ya. Dari tadi pun sudah nonton, betul? Ya, lumayan, Bang. Adalah 15 menit, Bang. Baik. Sekarang saya cuma pengen minta konfirmasi. Tadi yang pertama bilang, saya nggak mau berani jawab itu. Saya belum bisa jawab. Terus yang kedua, dari Aceh bilang, saya belum berani jawab itu. Ya. Nah, sekarang Anda. Begini. Di dalam kitab-kitab para ulama, kitab-kitab fikih, tafsir dan lain sebagainya, kita dapati di situ tertulis bahwa penjelasan tentang Hawariyun disebutkan di situ Hawariyun itu jumlahnya 12. Pertanyaan saya begini. Dapat dari mana para ulama bahwa jumlahnya itu 12? Ya, Bang. Baik. Jadi pertanyaannya dapat dari mana bahwa jumlah Hawariyun itu 12 orang gitu, Bang. Para ulama itu, Bang. Baik, Bang. Jangan turun-turun, jelasin, Bang, ya. Segitu terus. Nah, ya. Ya, baik. Jadi penjelasannya, Bang, kitab tafsirnya itu, Bang, kalau kita bicara tafsir, Bang, Al-Qur'an itu ada di surat Ali Imran ayat 52, Bang. Coba dibaca, Bang. Sama surat Al-Maidah, Bang. Jadi mengabadikan sebutan Hawariyun itu, Bang, sebagai penolong Nabi Isa, Bang. Al-Quran tidak menyebutkan angka 12-nya. Al-Quran tidak menyebutkan 12, betul. Ya, secara eksplisit tidak. Tetapi, Bang, para ahli tafsir, ahli tafsir para ulama itu dapat 12. Dari mana dapat angka itu? Ya, jumlah 12 orang ini sejalan dengan jumlah suku Sibit, Bang. Coba baca, Bang. Dari di mana suku Sibit. dapatnya? Dijawab saja. Dari mana dapat 12 itu? Dari buah hira. Ya, dari mana jumlah kaum Hawariyun itu 12 orang itu dari mana? Kan begitu. Dari nyontek kitab orang Kristen. Dari mana? Jumlah 12 orang itu dari murid Nabi Isa, Bang. Dari merujuk pada catatan sejarah. Iya, catatan sejarahnya dari mana? Rujukannya dari mana? Rujukannya banyak tertulis memang, Bang, di Perjanjian Baru ada itu melalui kitab-kitab tafsir. Dari mana dapatnya? Dari mana? Dari Injil, betul? Dari Injil, betul? Betul, dari Injil, Bang. Iya, berarti oke, sebentar, stop. Anda sudah mengakui bahwa para ulama mengintip Injil untuk menjelaskan Al-Quran, betul? Ya, betul, karena sebelumnya memang turun Injil. Tenang dulu, tenang. Berarti para ulama yang kalian bangga-banggakan itu berguru kepada Injil, betul? Ya, karena pernah mengimani, Bang, orang Al-Quran itu. Ya. Terus maksudnya Injil kan, Bang? Tenang. Artinya apa? Artinya bahwa ketika orang Islam ingin memahami Al-Quran, mereka harus merujuk kepada kitab-kitab terdahulu, bukan merujuk kepada kitab-kitab terkemudian. Betul. Kalau terkemudian pelengkap, penjelas, nggak semua orang Islam mengerti isi Al-Quran, Bang. Mana ayat di dalam Quran bahwa Quran dijelaskan oleh kitab-kitab sesudah Al-Quran? Enggak semua orang Islam mengerti tentang Al-Quran, makanya makanya saya tanya kepada Anda. Ulama saja menggunakan kitab Injil untuk supaya bisa memahami Quran. Kalian malah menggunakan kitab sebelumnya. Betul. Yang dimaksud mengimani Injil, tetapi bukan Bible, Bang. Bukan. Sekarang Injil itu dari bahasa apa, Bang? Injil yang mana? Injil yang mana yang didapat 12? Anda merasa bahwa Bible itu Injil? Injilnya mana? Injilnya mana? Injil yang ulama dapat angka 12 itu mana? Yang Anda maksud Injil, yang Anda maksud kepengennya Bible itu mana Injilnya? Anda punya kan Bible, Injilnya mana?
Iya, itulah Mana? Injil itu. Dari bahasa apa Injil? Injil itu aslinya bahasa apa? Injil itu bahasa Bahasa Arab apa? yang aslinya bahasa Yunani dari dua suku kata dari Angelion Betul, menjadi Injil. Injil. Lalu Yesus orang mana? Kok malah lari Yesus orang ngalihkan mana? Nah, topik jangan, sini? jangan diturunin Jangan dulu. Yesus ngalihkan orang mana? topik. Tunggu sebentar, Anda ini kritis kalau bertanya. Saya tanya, Topik Yesus kita orang mana? bukan itu. Topik kita Tanya dulu, sebentar. Yesus orang mana? Jawab dulu, biar netizen tahu. Yesus orang mana? orang Israel. Orang Israel. Yunani berbahasa Arab yang dikemudiankan oleh Yunani. Ya betul. Berarti yang namanya Usas, Yohanes, Petrus, Paulus, Markus itu orang Yunani. Betul? Baik, barusan saya jelaskan. Oke, saya Udah mentok jelaskan. loh, Dis. Oke, saya jawab. Boleh saya jawab? Boleh, Yesus Baik. orang Israel. Saya Tetapi jawab. Anda bilang Injil itu berbahasa Yunani. Berarti Saya Yesus jawab. orang Yunani. Tidak. Nah, Begini, Jawab, silakan. saya jelaskan. Pada waktu itu, bahasa Yunani itu adalah bahasa internasional. Bahasa yang dipakai sebagai pengantar antar bangsa. Huruf yang dipakai untuk komunikasi antar bangsa. Saya kasih contoh sekarang. Bang, kita orang Indonesia. Kenapa kita pakai ABCD? Karena huruf ABCD, huruf Latin ini adalah bahasa huruf yang kita pakai untuk komunikasi pengantar. Aslinya kita nggak pakai itu, Bang. Contoh, Bang, saya dari Lampung. Orang Lampung itu punya huruf asli, namanya aksara Lampung. Kaga ngapa bamatada. Itu, kaga ngapa bamatada. Itu aslinya. Tapi nggak pernah orang Lampung make itu untuk ngirim SMS. Nggak pernah. sekarang Tenang Yesus dulu. berbahasa apa? Tenang. Bahasa Saya apa yang jelasin. digunakan Yesus? Aduh, saya jelasin dulu, tenang. Muter-muter jauh pada inti. Kalau Anda Tenang bertanya dulu. langsung intinya. Iya, Sekarang makanya saya saya bertanya jelaskan langsung intinya. pelan-pelan. Berbahasa apa Pelan-pelan Yesus? Saya jelaskan. Dia berbahasa Aram. Yesus berbahasa apa? Aramaik. Berbahasa Aramaik, ya. Sedangkan Injil Anda katakan tadi berbahasa Yunani. Yunani. Betul? Yunani. Apakah Yesus bisa berbahasa Yunani? Bisa juga. Bisa juga. Sekarang Injil yang kau katakan itu adalah dari Yunani, berbahasa Yunani aslinya, Bukan dari gitu kan? Yunani. Bukan dari Yunani. Berbahasa Yunani. Bukan dari Berbahasa Yunani. Yunani. Iya. Berarti Yesus orang Israel yang mempelajari Bukan Injil begitu. yang Makanya berbahasa saya Yunani. jelaskan. Makanya saya jelasin. Dengar. Begini. Baik. Pertama-tama, pada abad ke-7, bahkan sebelum abad ke-7, bahasa Yunani dan huruf-huruf Yunani koine itu adalah bahasa dan huruf yang dipakai secara global oleh masyarakat dunia. Pembuktiannya dari mana? Dari penggalian-penggalian arkeologis. Semua penggalian-penggalian arkeologis itu menunjukkan bahwa pada waktu itu, huruf itulah yang dipakai oleh antar bangsa. Sama seperti huruf Latin zaman sekarang. Ya, contoh Bang, ketika Anda menulis surat pakai huruf aksara Indonesia, contoh Hono Coroko itu bahasa Jawa, Anda kirim itu ke orang Malaysia, mereka nggak ngerti itu. Anda harus pakai huruf Latin ABCD. Karena apa? Karena huruf ABCD inilah yang kita pakai untuk komunikasi. Nah, begitu juga pada waktu itu. Memang secara faktual Yesus murid-murid berbahasa Aram. Ya kan? Nah, lalu kenapa kok bisa Injil berbahasa Yunani? Karena Injil disampaikan kepada seluruh manusia. Disampaikan kepada orang-orang di Roma, disampaikan kepada orang-orang di Korintus, disampaikan kepada orang-orang di Smyrna, di mana-mana disampaikan. Dan mereka itu melek bahasa Yunani. Hurufnya huruf Yunani. Karena memang itulah bahasa yang kita pakai pada waktu Bisa itu. gantian, Bang? Nah, silakan. Nah. Buktinya Injil pun Quran pun mengkonfirmasi dengan menyebut kata-kata Injil. Injil, baik. Itu, bisa gantian? Injil itu terdiri dari dua suku kata, EU dan Angelion. Dan jadi Angelion. bahasa Arab jadi Injil. Makanya Injil. orang Arab Al-Quran sendiri mengkonfirmasi bahwa Injil itu berbahasa Yunani. Silakan. Gantian, Bang. Silakan.
Abang tahu nggak asal usul akhiran nama dan pengaruh bahasa yang berhujung us atau os? Taruhlah Yunani. Lius, seperti Leusus, Petrus, Titus, Ya, Julius, betul. Markus. Betul. Itu ciri tata bahasa maskulin, maksudnya laki-laki dalam bahasa Yunani kuno, Latin. Betul. Dengarkan Bang, penulisan perjanjian baru itu percetakannya literaturnya seperti itu Bang. Ya Bang, banyak menggunakan bahasa Yunani kuno Bang. Jadi makanya saya tanyakan, Yesus, ya, itu kan jelas Bang. Anda katakan dia orang Israel, tetapi Injil itu berbahasa Yunani, makanya saya mau kick balik sama Anda. Injilnya mana? Injilnya mana? Anda selalu bilang begitu. Justru Anda yang harus menunjukkan Injil itu. Karena Yesus, Markus, Petrus, Julius, pokoknya yang berakhiran us itu jelas orang Yunani Bang. Dan Iya, nama itu jelas sudah. dari bahasa Yunani Makanya kuno. saya Kan bilang, seperti itu. makanya bisa dijelaskan. Nama aslinya tentu bukan itu, karena itu sudah peyunanian. Udahlah Bang, gitu aja dah Bang. Udahlah. Jadi kalau kita bukan Bang, kalau Anda menanyakan Injil Bang, justru saya bertanya juga gimana? pada Anda Anda, udah putus mana asa. Injilnya? Udah Bukan putus asa. Dan Anda Ya sendiri sudah. bingung. sekarang Iya, saya Anda bisa berkata menjelaskan. Yesus seorang Gini, Israel, saya tapi bisa Injil menjelaskan. berbahasa Penjelasan Yunani. saya gampang. Kalau di situ tertulis Yesus, oke, itu kan Yunaninya. Versi aslinya apa? Yeshua. Di situ tertulis Yohanes. Versi aslinya apa? Yohanan. Ada itu, ya kan? Masih bisa kita jelaskan. Ya, masih bisa kita tuh udah dapat paus nyasar tuh Anda tuh. Dapat paus nyasar dia. Nih, dengarkan. Begini Zulfikar. Saya dengarkan, silakan. Zulfikar, coba dengarkan saya. Yang saya maksudkan di sini begini, ya. Pertama-tama, Anda harus mengerti dulu kenapa kok bisa berbahasa Yunani. Karena bahasa Yunani, huruf-huruf itu pada waktu itu itulah yang dipakai sebagai komunikasi, sebagai interaksi. Ya. Nah, sama seperti sekarang. Contoh, ketika orang Islam menggunakan bahasa Arab, bahasa itu hanya digunakan untuk membahas hal-hal agama. Tidak dipakai bahasa komunikasi sehari-hari. Nah, begitu juga pada waktu itu di Israel, bahasa Ibrani, bahasa yang digunakan hanya di kalangan-kalangan agama. Nah, sementara untuk menyampaikan keluar kepada bangsa lain, kepada bangsa asing, itu menggunakan bahasa-bahasa yang dipakai secara global. Gini aja Bang, kalau Yesus itu bisa ya bahasa Yunani, mana datanya Bang? Datanya aja, datanya. Ini blow on yang disampaikan jangan apa? begitu Bang. Mana Yesus bisa berbahasa Ibrani Bang? Bahasa Yunani Bang. Jangan diturunkan. Data. Baik. Pada waktu itu, Yesus berkomunikasi dengan Pontius Pilatus. Yesus berkomunikasi dengan para prajurit Yunani. Menurut Anda, Pontius Pilatus berbahasa apa? Datanya Bang. Coba lihat, tunjukkan datanya. Yesus berbahasa Yunani. Bahasa Yunani pada waktu itu bahasa yang global. Bahkan ketika Yesus disalibkan, itu dipasang percakapan dasar doang Bang. Yesus cukup menguasai bahasa Yunani. Yaudah, tidur di bawah sana. Oke. Tentunya dari profil Anda nampaknya Anda Muslim Bang ya. Setuju? Oke. Anda sudah nonton channel ini sudah sering atau baru kali ini atau baru berapa menit atau gimana? Kalau nonton baru mungkin sekitar 2 kali, cuman saya sering nonton videonya lewat di Facebook. Oke, silakan Bang. Anda mau membahas apa? Silakan. Saya di sini tugas saya adalah meluruskan fitnahan orang-orang Islam dan menjawab membalikkannya kepada orang-orang Islam. Silakan. Jadi yang di belakang Bang Edis itu fitnahan dari umat Islam. Betul. Salah satu fitnahan orang Islam dan tipu dayanya adalah berkata begini, kami Muslim, kami cinta Yesus. Itulah fitnah yang nyata. Fitnahnya di mana itu? Oke. Apakah betul kalian mencintai Yesus?
Kalau Yesus yang sebelum disalib ya, Menjawab ini saja sudah mulai berkelit kan? Bang, coba dijawab dulu Bang. Apakah betul kalian cinta Yesus? ya, Oke, kalau kalian cinta Yesus, maka kalian akan mengikuti dia, betul? betul. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa kalian malah mengikuti ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Yesus? Contoh yang diajarkan oleh Muhammad. Misalnya, yang sederhana-sederhana saja. Jangan yang susah-susah. Begini Apa? Bang, Contoh. menurut ajaran Muhammad, boleh nggak bohongin istri? Mukul Nggak ada. istri boleh nggak? Nggak boleh. Ini dia. Berat ini teman-teman. Kalau misalnya saya tunjuk ayat di dalam Quran, boleh mukul istri gimana? Coba tunjukkan. Oke, baik. Selama jadi orang Islam dia belum tahu, makanya masih jadi orang Islam. Oke. Kita tunjukkan ya Bang ya. Tunjukkan. Saya bukakan. Lengkap dengan tafsirannya, Bang Edis ya. Lengkap dengan tafsirannya. Bang, Al-Quran jangan dipelintir Bang. Nggak ada Al-Quran itu berikut tafsirannya. Al-Quran itu harus ada tafsiran, Bang. Nggak boleh ditafsir sendiri. Di mana boleh. dalam Quran tertulis ayat Quran harus ada tafsirannya di mana? Memang, tapi para ulama menekankan jangan menafsirkan Al-Quran sembarangan. Yang menafsirkan Jangan. siapa? Anda tak? Ya itulah makanya Ini saya bukan minta tafsiran Al-Quran. Bang, ini tertulis di situ, tertulis. Oke, baik. Makanya Saya akan saya bukakan. minta Al-Quran beserta tafsirnya. Makanya saya Coba. bilang, makanya teman-teman saya sering membahas, ulama-ulama Islam menyesatkan kaum Islam tuh dengan cara seperti ini. Baik, bentar. Nah, saya Al-Quran tunjukkan. itu beda dengan Bible, Bang. Boleh ditafsirkan sembarangan. Baik. Beda dengan Bentar. Bible. Al-Quran itu tidak boleh ditafsirkan sembarangan. Bentar. Saya tunjukkan ya ayat Qur'annya itu tertulis di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34. Oke ya. An-Nisa. Abang ada Quran di situ? Tidak ada. Ada. Cuman Oke. Baik, coba dibuka An-Nisa 34. Saya bacakan di sini. Jangan-jangan nanti Quran saya Anda bilang palsu. Saya bacakan. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Sama nggak terjemahannya di situ? An-Nisa berapa tadi? An-Nisa 34. 34. Hmm. An-Nisa 34 ketemu? Ya, temu. Oke. Kaum laki-laki itu coba Anda baca. Kita cross check. Sama nggak? Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Terus. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Terus. Dan karena mereka telah menafkahi sebagian dari hartanya. Oke, terus. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Terus. Karena Allah telah menjaga mereka. Terus. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Terus. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Nah. Tetapi pukullah mereka, betul. lanjut Nah, dulu, jangan berhenti di situ. Terus. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan
untuk menyusahkannya. Oke. Sungguh Ka- Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Oke. Kalau Eh, kalau mereka tidak taat boleh dipukul, betul? kita lihat tafsirnya. Kita Mulai, lihat udah tafsirnya. mulai. Enggak, begini ya. Al-Quran Apanya itu lagi yang tidak mau seperti ditafsir orang Bible. udah jelas? Enggak. Al-Quran Yang mau tidak di seperti Bible, boleh Makanya ditafsirkan teman-teman inilah, sembarangan. marilah kita cari pelintiran para ulamanya. Enggak. Aduh. Enggak. Ayat Al-Quran sudah itu tidak begitu seperti Bible. Ayat sudah Al-Quran begitu tidak jelas. seperti Bible. Loh, ayatnya sudah begitu jelas loh di situ Enggak, itu dikatakan. framingmu mengatakan seperti itu. Astaga. Baca lagi, Pak. Baca lagi satu kali lagi, coba dibaca lagi. Yang bagian yang terakhir. Kan sudah. Perempuan yang nusyus. Apa nusyus itu? Kita Nusyus baca itu apa? tafsirnya dah. Kita baca tafsirnya. Makanya Oke. saya bilang, kitabnya orang Islam ini bukan Al-Quran. Kitabnya orang Islam ini kitab karangan ulama itu loh, pelintirannya itu. Mereka tidak Nah. percaya Quran, mereka percaya pelintiran para ulama. Makanya Gimana kenapa? ada itu? Makanya kenapa itu harus ada tafsiran, karena akan Ya muncul sudahlah, orang-orang coba yang seperti kamu. kita baca versi pelintiran. Silakan bacain pelintirannya. Silakan. Baca. Profil ayo sholat, pengetahuan zong. Coba silakan. Iya, profil Pengetahuan. Anda itu loh, ayo sholat, tapi pengetahuan nggak ada. Silakan. Pantesan Anda ngomong ayo sholat. Gimana? Silakan. Terus masa harus saya ngomong ayo ke gereja sementara tidak ada perintahnya? Ya udah, coba Ya kan? baca dulu lah ayatnya. Enggak begini. Nggak Masa usah saya lari-lari harus kemana- ngomong ayo ke Nggak usah gereja lari-lari sementara kemana-mana. tidak ada perintah ayo ke gereja? Tidak ada dalam Kata kitab siapa tidak ada perintahnya, Bang? Ada. Mana? Masalahnya Mana Anda perintahnya? Mana? di Coba, dalam Alkitab tunjukkan. dikatakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Kata pertemuan-pertemuan itu bahasa aslinya gereja, eklesia. Gereja itu aslinya pertemuan. Jangan kamu menjauhkan diri. Ada di situ. Kenapa? Fokus di sini dulu, fokus di sini. Silakan. Jadi arti pertemuan itu maksudnya gereja. Gitu. Iya, betul. Itu bahasa apa itu? Dari bahasa apa itu? Bahasa Itu Yunani. dari bahasa apa? Di dalam Alkitab tertulis, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan. Pertemuan yang dimaksud itu adalah pertemuan orang-orang beriman. Jangan kau jauhkan diri dari situ. Kenapa? Karena nanti kalau imanmu lemah, imanmu turun, nanti di komunitas itu dikuatkan kembali oleh sesama orang beriman. Begitu. Mungkin dalam seminggu ini berdoa, tapi doa tidak dijawab. Akhirnya kecewa. Terus nanti kalau ketemu dengan pertemuan, nanti bisa cerita sama teman. Nah, sama teman nanti dijelaskan. Saling menguatkan. Nah, jangan menjauhkan diri dari situ. Ada perintahnya itu. Gimana Anda? Coba fokus dulu ke sini, jangan kemana-mana. Jangan mengalihkan topik. Silakan. Apa tadi? Versi pelintiran para ulamanya apa? Di situ kan pukullah mereka. Nah, nanti kalau versi pelintirannya, sayanglah mereka. Itu pasti begitu nanti. Jika kaum istri-istri mereka membantah, maka jangan pukul. Itu pokoknya Quran bilang apa, pelintiran ulama bilang sebaliknya. Coba kalau nggak percaya. Coba baca, silakan. Silakan. Ya. Ayo silakan. Jadi kau mau apanya ini? Kamu tadi bilang jangan kamu tafsirkan, padahal kita tidak menafsirkan. Tertulis di situ, pukullah mereka. Anda yang baca tadi, betul atau tidak? Jadi menurut ulama nusyus di sini itu bukan sekedar salah paham kecil, tapi dia itu lebih dari itu.
Paham ya? Ya sudah. Berarti boleh Ya. dipukul nggak istri? Jika betul-betul melewati batas, boleh. Ah, boleh. Tapi Tadi kira-kira Anda bilang di mana ayatnya? Mana ayatnya? Nah, sekarang Anda bilang boleh. Waktu Anda pakai akal sehat, Nggak. pukul istri Anda pertanyakan, "Wih, ini pukul-pukul istri, ini KDRT ini." Tapi setelah baca dicontohkan Nabi Quran, tidak seperti itu. mendadak akal Dicontohkan Nabi sehat tidak. Anda runtuh. Enggak. Saya tanya, dicontohkan Nabi Mana tidak? Anda ini? Apa? Dicontohkan Nabi tidak memukul istri? Dicontohkan oleh Nabi ketika Aisyah menguntit Nabi pada waktu itu. Aisyah pernah nguntit, tahu nguntit? Nguntit tahu nggak tahu. nguntit? Ya. Nah, ketika Nabi diuntit, akhirnya Nabi tahu, dia noleh ke belakang, siapa itu yang nguntit saya? Nah, setelah dia sampai rumah, dilihat Aisyah ada di kamar, tersengal-sengal napasnya. Dia tanya, "Wahai Aisyah, ya Rasulullah, engkaukah bayangan yang tadi yang kulihat ada di belakangku?" Ngeles dia, ngeles. Lalu akhirnya dipukul. Sampai Aisyah merasa kayak dadanya kesakitan. Kamu mana tahu itu? Gimana kamu? Di mana itu tercatat? Kamu akan nanya terus kepada saya di mana itu tertulis karena Harus kamu dong. tidak tahu. Harus dong. Jangan sampai kamu cuma longor. Harus Baik, ada, saya tulis ya. harus ada buktinya. Baik. Aduh, benar-benar ya. Aduh, baik. Bentar. Sementara di sini saya ada dalil yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah memukul Ibunda Siti Aisyah. Karena kamu dalilnya lagu Aisyah, romantisnya cinta. Bukan. Saya tak pakai itu, saya tak pakai itu. Kau main lari-lari. Ya kalau Enggak, kamu saya- dalilnya bekas minum di bekas air minumnya Aisyah. Makanya dalilnya jangan lagu, dalilnya itu yang tertulis di hadis ini. Enggak, saya pakai hadis. Saya tidak pakai lagu dalilnya. Saya pakai hadis. kok. Oke, saya tunjuk ya. Bentar. Saya bacakan satu hadis dulu ya dari Abu Daud. Boleh, silakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian memukul istri-istri kalian. Itu hadis riwayat Abu Daud. Iya, kecuali Muhammad. Hadis itu kan tidak berlaku untuk Muhammad. Loh, saya kan tanya tadi apakah Nabi Muhammad mencontohkan itu? Bentar. Makasih ya, Inka ya. Terus ada lagi satu hadis dari Muslim. Aisyah berkata, Rasulullah tidak pernah memukul apapun dengan tangannya. Tidak istri, tidak pula pembantunya. Itu dari riwayat Muslim. Bentar, Terus ini harus saya cari. kamu dapat Sebentar, hadis sebentar. dari mana? Kamu dapat hadis dari mana itu kalau saya Nabi nggak pernah Muhammad bohong, tenang. memukul dadanya? Tenang, kalau saya tidak pernah berbohong. Tenang. Itu baru saja kau berbohong mengatakan saya Iya, tidak tenang. pernah berbohong. Itu baru saja kau berbohong. Oke. Ini masalahnya saya tidak persiapkan. Aduh, ngeles saja kau, ngeles. Bukan ngeles, tenang. Saya bertanggung jawab. Saya tunjukkan ya. Bentar. Di belakangmu itu nggak nipu nggak laku. Bentar. Itu nempel di jidatmu. Urusanmu sama Bentar. Pak Ferdinand bagaimana? Ular. Sudah beres? Mana sih? Ya dia mualaf kan, makanya nipu. Kerja sama gampang. Tenang. Makanya kalau ada sesuatu itu bersabar, jangan gerasa gerusu. Sabar. Harus sabar. Oke, Makanya nih, itu umat saya muslim itu tunjukkan. diajarkan Tenang, saya untuk tunjukkan. bersabar. Ini saya masih, nih sebentar ya. Sabar ya. Setelah itu Rasulullah SAW kembali dan aku juga Hadis. Woi. Tenang. Hadis saya minta. Ini hadis. Ini loh. Saya putar Ya. kamera saya ke belakang. Ini tenang. Saya putar kamera saya ke belakang. Ini saya yang ngomong langsung Ustadz nih. Nih. Enggak. Saya terima. Saya terima hadis. Tenang. Ini hadis. Ini loh. Enggak. Loh. Oke, ini seorang Ustadz ulama membacakan hadis yang di samping ini nih. Anda dengarkan. Hadis apa itu? Habis apa? Riwayat siapa? Makanya Nomor dengerin berapa? dulu
Anda nggak tahu apa-apa, Anda dengerin dulu. Saya tidak mau dengar dari video itu, saya mau dengar dari mulutmu. Sebutkan. Kalau saya yang ngomong, Anda nggak percaya. Makanya sebutkan, terus saya cross check di sini. Oke, Anda sebutkan coba. hadisnya Oke, nomor di kalau- berapa? Oke, baca Sunan An-Nasai. Sebentar nih, yang komen udah ada nih, sebentar. Sahih Muslim 9. Sebentar, Sahih Muslim. Anak saya atau Sahih 9. Muslim? Yang Sahih mana Muslim. yang benar ini? Sahih Muslim 974 atau 2127. Berapa Muslim? Sahih Muslim 974 atau 2127. Sudah? 974 2127. Sahih Muslim 2127 coba. Sahih Muslim 2127. Saya baca dulu sih. Yang pertama Muslim 974. Ya, silakan. Ini hadis tentang larangan memukul wajah dan tentang pendidikan anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memukul, maka hendaklah ia menjauhi wajah dan janganlah mengatakan, semoga Allah memperburuk wajahmu, karena sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dalam bentuknya. Oke, yang 2127. Sahih Muslim 2127. Muslim 2127. Dikasih tahu langsung yang ustadz yang langsung baca hadisnya, kamu nggak mau. Ini Silakan. Muslim 2127. Ini hadis tentang larangan membuat gambar patung, Iya. makhluk bernyawa dan ancaman bagi Iya. pelukis dan pembuatnya. Iya, makanya kalau hadis-hadis Makanya itu apa? nomor-nomornya selalu beda-beda. Kamu tuh pendusta, ndak? Mana gambar di belakangmu tadi? Mana gambar di belakangmu tadi itu? Dengerin Kembalikan. ya, gini. Oke. Kembalikan gambar yang di belakangmu tadi. Baik. Saya Nggak nipu, kembalikan. nggak laku. Baik. Pantas Bang Ferdinand itu ndak mau melayani kamu. Karena kau itu memang betul yang dikatakan Bang Ferdinand. Kau itu Sama- psikopat. Sesama muslim ini saling membela, nggak apa-apa lah. Nggak. Betul. Ya nggak apa-apa. Ya dia kan mualaf. Kamu kan Islam. Ya nggak apa-apa. Sekutu ya saling membela. Betul. Kamu ini Nggak walaupun segampang saya itu. ngomong bukti apapun juga, kamu akan selalu ngeles. Sudah saya bilang. Bagaimana tidak ngeles? Yang pertama saja hadis tidak kau tunjukkan. Oke, Mana? sekarang gini saja. Kamu mau dengar nggak? Saya Nggak. bacakan. Dengar dulu gini. Kalau kamu gentle, Kembali sebentar, ke awal tenang, dulu. tenang. Selesaikan di awal dulu. Kalau kamu gentle, kamu dengar kah? Tuh, kamu udah kena pembatasan tuh. Nah, kan? Kena pembatasan. Kamu ada kena peringatan nggak di sana? Nah, aman. Alasan kau mau turunkan saya kan? Bentar. Alasan. Saya Mau kena turunkan peringatan. saya. Bentar, saya banding Alasan dulu. kau. Sebentar. Memang kau itu psikopat sialan kau itu. Astaga. Kamu dengarkan ini ya, dengarkan ini. Kalau teman-teman, kalau penonton tiba-tiba drop, ini karena kita kena pembatasan, karena muterin video. Kalau kita muterin video selalu kena. Nah, dengarkan ya. Alasan kau, alasan. Kamu dengarkan ini. Terserah kamu bilang alasan atau apapun, karena posisimu muslim dan membantah saya karena kamu gak sekolah. Dengarkan ini. Saya membantah kamu karena kau tidak Iya, menunjukkan kamu dalilnya. dengarkan- kamu Mana dengarkan dalil yang dulu. kau bilang tadi tentang Nabi Bagaimana Muhammad saya yang mau mengajarkan nunjukkan? memukul Bagaimana seorang saya istri. nunjukkan kalau kamu Mana? ngomong terus? Kalau kamu ngomong terus, Tunjukkan saya dalil, nunjukannya gimana? tunjukkan Nah, dalil ini. bukan narasi. Dengarkan. Tunjukkan dalil bukan narasi. Melihat Rasul mau pulang, Aisyah berdahulu. Ya. Berdahulu fa'asra'tu. Rasulullah mempercepat langkah, Aisyah juga sama. Ya, begitu juga sampai kemudian Aisyah itu lebih dulu sampai rumah. Ya, setelah sampai rumah, berbaring lagi Aisyah ini. Pura-pura nggak kemana-mana. Itu di mana itu? Rasulullah SAW kan melihat ini Aisyah ini. Makanya kamu dengerin dulu, botol. Oke, Saya butuh sudah. hadis. Kalau kamu nggak mau dengar, kamu di bawah dulu. Kamu dengerinnya dari bawah. Dengerinnya kamu dari bawah.